Sekolah Pasar Modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sekolah pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ridwan Saleh Hidayatullah. Saya Intan Fadila. Dan juga saya Winda Tiara Azahra. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dikatakan lengkap apabila pengungkapannya secara menyeluruh atau full disclosure. Full disclosure diartikan dalam informasi disajikan secara penuh. Informasi yang diungkap dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib atau mandatory disclosure dan pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Menurut PSAK nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas dalam mengungkapkan sejauh mungkin informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan. Untuk kebutuhan pemakaian laporan keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam mengambil keputusan suatu keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas mengguna sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kajian literatur atau signaling theory. Signaling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merelasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Menurut zaman, teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Sedangkan para akuntansi memberi pengertian penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan. Rumus indeks Wallace, yaitu N dibagi K dikali 100%, di mana N itu jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan dan K yaitu jumlah item yang seharusnya diungkapkan dalam peraturan. Likuiditas. Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja, yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar. Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan current ratio. Current ratio adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Tingkat likuiditas yang lebih tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi suatu keuangan perusahaan. Rumus current ratio yaitu aset lancar dibagi utang lancar. Pengungkapan sukarela voluntary disclosure adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan di luar apa yang telah diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Likuiditas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara lancar dan tepat waktu, sehingga likuiditas sering disebut dengan short term liquidity. Profitabilitas. Definisi rasio profitabilitas menurut Brigham dan Houston adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang atas hasil operasi.
Rasio-rasio profitabilitas menurut Hanafi dan Halim, ada 3 jenis rasio yang sering digunakan. Ketiga jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada profit margin, yang kedua return on asset, dan yang ketiga return on equity. Untuk rumus profit margin adalah laba bersih dibagi pendapatan dikali 100. Profit margin mengukur persentase laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dari total pendapatannya. Semakin tinggi profit margin, semakin besar persentase pendapatan yang diubah menjadi keuntungan. Untuk rumus return on asset adalah laba bersih dibagi total aset dikali 100. Return on asset mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi return on asset, semakin baik perusahaan mengelola asetnya untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, untuk rumus return on equity adalah laba bersih dibagi ekuitas dikali 100. Return on equity memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan menghasilkan laba bersih relatif terhadap ekuitas pemegang sahamnya. Tingkat return on equity yang tinggi dapat mencerminkan efisiensi dalam penggunaan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Solvabilitas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuan untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya. Dalam membayar utang secara tepat waktu, solvabilitas juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai solvabilitas yang tinggi juga mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memadai bagi investor atau nilai kreditur. Rasio solvabilitas yaitu perbandingan antara kewajiban suatu entitas dengan asetnya untuk mengukur kemampuannya memenuhi kewajiban finansial. Beberapa rasio solvabilitas yang umum digunakan meliputi. Sini ada rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio utang terhadap ekuitas digunakan untuk mengukur sejauh mana entitas menggunakan utang untuk memadai operasionalnya. Rasio yang lebih rendah biasanya dianggap lebih baik. Rumusnya debt dikurang to equity ratio sama dengan total utang per ekuitas pemegang saham. Yang kedua ada rasio cepat, digunakan untuk menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Rumusnya quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan per kewajiban lancar. Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Rumusnya current ratio sama dengan aset lancar per kewajiban lancar. Rasio-rasio ini membantu analisis dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu entitas dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan mengelola resiko solvabilitas. Instrumen pasar modal mencakup berbagai jenis aset keuangan yang diperdagangkan di pasar. Di sini ada beberapa instrumen pasar modal yang umum termasuk yang pertama itu ada paham mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemilik saham atau pemegang saham memiliki bagian perusahaan dan memiliki hak atas keuntungan serta hak suara dalam rapat pemegang saham. Yang kedua, obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana. Pemegang obligasi menerima pembayaran bunga dan pengembalian pokok pada jatuh tempo. Yang ketiga, instrumen derivatif termasuk opsi, futures, dan swap yang nilainya bergantung pada kinerja aset lainnya. Derivatif digunakan untuk lindung nilai hedging atau tujuan spekulatif. Yang keempat ada reksadana, dana yang dihimpun dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio saham, obligasi, atau
instrumen keuangan lainnya oleh manajer investasi. Yang kelima, ETV mirip dengan reksadana tetapi diperdagangkan di bursa seperti saham. Mereka mencerminkan kinerja indeks atau kelompok aset tertentu. Yang keenam, surat berharga komersial, surat utang jangka pendek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya jangka pendek. Yang ketujuh, ada waram, hak untuk membeli saham perusahaan dengan tertentu selama periode waktu tertentu. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih.